Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua penonton yang sedang menonton episode kali ini. Selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan. Poster merupakan media komunikasi bagi mahasiswa, alumni, dan sivitas akademika yang belajar mengenai ekonomi dan keuangan, mengenai perpajakan, pasar modal, dan perbankan, serta juga membahas mengenai info seputar dunia kampus. Nah, untuk info nih ya, hari ini merupakan episode yang paling spesial. Kenapa? Karena merupakan hari jadi dari jurusan Sarjana Terapan Keuangan yang ke-13. Nah, karena episode ini adalah episode yang spesial, makanya kita kedatangan tamu yang spesial juga, yaitu merupakan ketua dari Ikatan Alumni Sarjana Terapan Keuangan. Kepada yang terhormat Abang Ahmad Arif Maulana SST ME. Selamat datang Abang. Thank you. Selamat datang. Dan juga kita kedatangan seseorang yang spesial juga, karena episode-episode sebelumnya kita sudah menghadirkan ketua dari himpunan BPHMJ Sarjana Terapan Keuangan. Kita juga kedatangan wakil dari BPHMJ Sarjana Keuangan, yaitu Abang Justin Tambunan. Selamat datang Abang. Thank you. Nah, sekarang kita akan bincang-bincang nih sama orang-orang spesial ini mengenai seputar kampus, seputar jurusan juga. Tapi enaknya nanya dulu masalah kesibukan kali ya. Mungkin bisa dari Bang Maulana, Bang Maul kali ya, mungkin manggilnya ya kali ya. Boleh, Maul aja. Oh, Bang Maul. Kesibukannya apa nih Bang kalau boleh tahu nih? Saat ini saya bekerja di salah satu bank asing di Jakarta. Handle untuk digital banking. Wow, keren banget ya. Alumni juga lagi, terus langsungnya masuknya gitu. Tapi kalau setia mau nanya-nanya sebelumnya nih yang ini, Abang pernah nggak kerja di tempat yang lain gitu? Apa langsung ke situ setelah lulus? Alhamdulillah dari lulus D4 ya, ini udah kantor keempat. Wow. Jadi waktu tahun pertama lulus itu di tahun 2010 itu pernah kerja di Bursa Efek Indonesia. Lalu selang setahun pindah langsung shifting jurusan dari pasar modal ke perbankan, masuk di Bank DBS. Itu berjalan sekitar 3,5 tahun, lalu pindah lagi ke Bank QNB, Qatar National Bank, lalu pindah lagi ke sekarang di Bank Jepang. Jadi Singapura, Qatar, Jepang. Dari tadi saya nggak berhenti bilang wow terus sih. Oke, kesibukan dari Bang Justin apa nih sekarang nih Bang? Udah muka-muka semester akhir nih soalnya nih. Kesibukannya untuk saya, kesibukan sama kayak Prita ya, selaku moderator tuh sama belajar. Apalagi kan terlebih di semester 6 ini kita full banget ya, 24 SKS. Dan kita juga udah pemilihan konsentrasi, ada medlit, dan apalagi matkul yang paling ribet itu ekonometrika keuangan, situ parah banget. Jadi nanti kalau Prita di semester 6 tuh kalau bisa fokus juga, walaupun aktif kayak jadi moderator dan sebagainya sih, itu aja kalau kesibukan. Sama ini sih, sama ngurus proker-proker di himpunan itu aja. Wow juga. Tapi ada keluh kesahnya juga ya ternyata ya. Iya bener itu. Targetnya juga nih ternyata nih. Udah dibikin persiapan juga nih. Bang Maul apa mau ngomong masalah medlit juga nih? Udah. Terusan curhatan mahasiswa akhir tuh. Oh, dulu sempet soalnya kita pasti ngerasain udah tuh ya merasakan kan. soalnya. Cuma kita udah lewat kali ya. Iya bener. Udah lewat momennya. Udah lewat momennya. Nah, ngomongin masalah Ormawa nih Bang Justin. Prita pernah denger nih. Belum perkenalan dong, sampai lupa nih. Udah selalu excited ya banget ya jadi moderator, kedatangan tamu-tamu yang spesial. Teman-teman sobat muda, perkenalkan nama saya Prita Anisha Kemalia, merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Sarjana Terapan Keuangan angkatan 2019. Nah, ngomongin masalah Ormawa nih Bang, Prita sering dengar kalau terkait Bang Justin nih ya, siapa sih yang nggak akan pernah ngomongin wakil ketua himpunan ya kan? Katanya Bang Justin tuh sebelum masuk Ormawa tuh tadinya kupu-kupu. Kuliah pulang.
Bener nggak tuh Bang? Em, Kok deg-degan ya mukanya ya? Kenapa nih? bener banget, bener Oh, banget. bener Itu nggak bisa di banget. ngelak ya, nggak bisa ngeles. Karena dulu tuh kayak organisasi itu buat saya sendiri tuh kayak apaan sih ini cuman buang-buang waktu atau sebagainya. Waduh. Udah gitu kan pikiran juga anak-anak muda ya, mending kita kerja yang dapat uang dan sebagainya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir juga kayaknya perlu nih kita coba untuk ikut Ormawa untuk ngasah soft skill kita sih terlebihnya di situ. Jadi untuk kupu-kupu itu yang dibilang Prita juga bener banget. Karena saya dulu kupu-kupu banget. Jadi kelar kelas pulang, kelar kelas pulang, udah gitu aja sampai dapat titik mumetnya. Oke. Oh, ambis ceritanya. Ya ambis lah. Apakah ada dorongan dari teman-teman nih untuk masuk? Yuk masuk Ormawa nih, masuk Ormawa. Apakah ada? Nggak ada sih, Nggak emang ada. dari diri sendiri aja. Oh, jadi udah mentok baru udah Ormawa deh kayaknya nih. Betul. Udah saatnya nih waktunya. Dan kalau Bang Maul apakah dari awal kupu-kupu juga nih sama kayak Bang Justin atau emang dari awal Ormawa tuh kesempatan gue nih ibaratnya? Flashback ya, ini berarti Asik. sekitar 2000 berapa ya, 2011 lah ya, 2011. Sebenarnya dari SMA itu emang udah kerjaannya tukang nongkrong sih. Waduh. Emang jadi SMA berangkat pagi, pulang hampir pagi. Padahal Jadi memang kita hobinya, karena apa ya, hobinya ngobrol, kenalan sana sini gitu kan. Karena menurutku nanti juga kita kerja tuh juga bukan cuman kerja pulang gitu. Jadi harus perluas networking gitu kan. Masuk di Sarjana Terapan Keuangan, ada momen di dulu tuh zamannya apa ya, ospek ya mungkin bahasanya, Ospek, sampai sekarang ya, ospek sama kakak-kakak senior. Terus one day ngomong sama diri sendiri, tahun depan gue mesti kayak gini nih, gue Oh, mesti udah ada ngospekin nih planning. berarti. Udah ada Iya. planning gitu, udah bener Bukan target. karena udah hobi nongkrong lagi tuh, udah pengen ngospekin nih, kayaknya seru nih ketemu anak baru, apalagi yang cakep-cakep ya kan. Udah Kita ada target juga masalah iya, itu kita ya Bang? filter ya kan, yang mana yang cakep dipisahin gitu Waduh. kan. Baru tapi lama kelamaan malah jadi kita dapat ilmunya gitu, jangan cuman ngobrol, bukan cuman perluas networking, tapi juga kita ngasah soft skill tadi yang benar dikatain, dibilang Justin. Terus juga ketemu apa namanya, manajemen di kampus kan, di rektorat gitu kan, ngurus-ngurus proposal apa segala macam. Jadi waktu kita ke dunia kerja udah nggak kaget sih, makanya itu juga salah satu Udah terbiasa keuntungan ya, gitu, Bang? udah mulai terbiasa untuk ngurus-ngurus dokumentasi seperti itu. Jadi ya memang dasarnya hobi lah ya. Sampai sekarang dipilih pun jadi alumni kan juga sebenarnya kerja, bukan kerja yang ada direct benefit kan sebenarnya, tapi emang karena anaknya suka berorganisasi, jadi ya udahlah jalanin Akhirnya aja lah. dikasih kepercayaan. Iya, Akhirnya bismillah menjadi ketua. aja. Gitu sih. Jadi definisi bisa karena terbiasa gitu ya Bang? Betul, harus ngelakuin dulu gitu. Jangan takut duluan, jangan ada negative thinking duluan, tapi lakuin aja dulu. Bismillah aja lah gitu. Waduh seru banget ya. Yang satu versi kupu-kupu, yang satu versi kuliah organisasi. Waduh keren banget nih, spesialnya bener-bener spesial banget nih. Nah ngomongin masalah masuk himpunan nih Bang Justin. Pas lagi masuk himpunan ini merupakan dunia yang baru kan untuk Bang Justin, Iya, baru betul. masuk gitu. Gimana perasaan Abang mengenai hal itu? Perasaan sih jujur senang banget ya, karena tadi Bang Ol juga sempat singgung kita jadi kenal sama mahasiswa baru ya khususnya ya. Betul. Dan kita bisa kenal sama teman-teman satu fakultas, bahkan univ ya kita bisa kenal. Walaupun kita juga beda daerah atau beda fakultas, jurusan Lingkupnya lebih bahkan, jauh gitu ya Bang? Dan kita juga bisa manajemennya seperti Bang Maul juga bilang, kita jadi tahu tuh cara ngejalanin acara, rundown acaranya, sebagai humas untuk menghubungi pemateri atau narasumber. Itu senang banget deh kalau untuk masuk himpunan. Jadi makin banyak pengalamannya gitu ya Bang? Iya, betul, Jadi betul, makin betul. banyak pembekalan. Apalagi Sarjana Terapan Keuangan tuh membuka banget untuk mahasiswanya untuk masuk segala organisasi dalam kalangan positif juga. Dan juga termasuk UKM-UKM yang ada di Trisakti. Iya, betul banget. Nah kalau dari Bang Maul nih, masuk himpunan juga, itu dia ngambilnya apa nih Bang? Bidangnya? Jadi waktu itu, waktu pertama kali di periode pertama, mungkin bedanya gini. Kalau waktu zaman saya masuk himpunan di sini kita belum connect
dengan universitas, dengan MMUT belum, karena memang baru tahun keempat waktu itu kan, tahun keempat kita masih berdiri sendiri, dan kita masih menjalani semuanya tuh masih sendiri, belum di bawah. Mandiri gitu Ya, ya Bang? belum di bawah fakultas FEB seperti sekarang mungkin. Jadi skopnya mungkin masih kecil, tapi kita udah bikin acara-acara yang luar biasa besar juga sih gitu. Waktu tahun pertama itu aku di bidang organisasi ya kalau nggak salah. Lupa sih soalnya udah lama banget ini ya. P3M apa PPO kali gitu tuh ya? Iya, ya betul. Lanjut di periode kedua dipercaya jadi ketua bidang tersebut gitu sih. Wow, langsung ya. Iya. Keren. Kalau Bang Justin apa nih? Bidang apa nih? Kalau baru masuk himpunan periode sebelumnya, sebelum saya menjabat, saya masuk di bidang 4, otonom minat dan bakat. Emangnya abang punya bakat apaan nih? Kok bisa masuk bidang 4? Ya, karena dulu kan kita sebagai mahasiswa tuh sebelum masuk himpunan mikirnya tuh kita mau fokusnya di UKM tadinya tuh kan. Karena kan di otonom minat bakat itu kan kita ada UKM juga. UKM-nya apa aja tuh Bang? Kalau kira-kira nih apa aja sih? Oh, Apa itu aktif? Aktif Wah, banget aktif malah. dong. Apa aja tuh? UKM di kita tuh ada futsal, badminton, tari, padus, dan basket. Waduh, jadi olahraga dapet, seni juga dapet ya? Betul. Gimana nih jadi ketua IKA nih? Ada yang kurang itu. Aduh, Apa langsung tuh, Bang? ditegur nih. Gimana nih? UKM Tinder. Sayang soalnya kurang memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa universitas yang cantik-cantik itu. Besok minta tambahin nama Pak Abu ya. Kirain mau ditegur, ternyata mau ditambahkan ternyata ya. Langsung nih ngomongnya sama Pak Wakahim ya. Untuk itu kalau saatnya bahas-bahas Tinder nih ya, berarti bahas-bahas dunia percintaan ya kan, udah disinggung sendiri nih oleh Bang Maul ya kan. Senjata makan Tuhan nih Bang. Aduh, senjata makan tuan gak tuh kata Bang Justin. Langsung pada ketawa lagi mereka. Ketika abang-abang nih masuk himpunan ya, pasangan kalian tuh ada nggak sempat kayak bilang, apaan sih masuk himpunan, gak suka nanti gak ada waktu buat aku. Maaf agak curhat. Gimana tuh tanggapannya tuh? Mungkin dari Bang Maul dulu nih. Iya, sempat jalanin ya, namanya kuliah itu nggak mungkin lah terlepas dari yang namanya kita cari jodoh lah ya. Udahlah to the point aja lah, udah cari jodoh gitu. Kebetulan dulu sempat punya pasangan juga, satu fakultas di sini juga, beda jurusan, mungkin dia di perbankan, aku di pasar modal. Konsentrasinya beda konsentrasi, dia di perbankan, aku pasar modal. Ya gitu kerjanya ngeluh. Kalau kita rapat gitu kan sampai kadang bisa sampai malam, kadang sampai sore gitu kan. Kalau pulangnya barengan kan ditungguin mau nggak mau, ya kan, mau nggak mau duduk kayak itu di lorong ya kan sambil mungkin bengong. kapan selesai. Iya, ditelepon dulu belum ada WhatsApp, BBM. Masih zaman BBM ya kan, di ping udah saking panjangnya tuh udah. Ya itulah lucunya sih. Kayak sekarang jadi pengalaman aja, seru gitu kan, ditungguin gitu. Sekarang ditungguin bos. Aduh, udah beda Jadi ya udah terbiasa kapasitasnya. pressure-nya. Tapi beda kapasitasnya gitu Beda ya. kapasitasnya. Jadi ada momennya. Kalau jadi Bang Justin, apakah ada sedihnya apa senengnya? Kalau dari Bang Maul kan seneng ya ditungguin gitu, apalagi sama kekasih pujaan. Kalau dari Bang Justin, apa sedih apa seneng nih? Aduh, kalau saya kayaknya kesedihnya ya. Aduh, Karena udah kelihatan sih dari mukanya sih ya guys. karena Bang Maul ada pasangan, satu jurusan lagi. Kalau saya nggak ada, nggak ada malah. Apakah dia satu jurusan, dia himpunan juga? Nggak ada, karena enggak terakhir tuh, untuk bukan. punya pasangan itu di masa-masa SMA sih. Oh gitu. Jadi untuk kuliah nggak ada. Kuliah enggak tuh. Jadi buat siapa tahu nih dari sobat muda yang lagi nonton episode kali ini, bisa dicatat kalau Bang Justin sekarang belum ada pasangannya. Bisa. Kalau Bang Maul sendiri apakah sudah ada? Sekarang belum. Sekarang belum Aduh, ada. Ternyata Masih dalam tahap tamu download. spesial kali ini masih jomblo-jomblo. Gimana nih? Mungkin bisa dicatat ya guys untuk masalah yang itu tuh. Nah, ngomongin masalah Ormawa, delegasi itu nggak akan bisa untuk pisah ya dari Ormawa. Apalagi sarjana terapan keuangan tuh sangat membuka organisasi untuk mahasiswanya boleh nih untuk ikut Ormawa di luar selain ikut himpunan. Kalau dari Bang Justin nih, apakah ikut dari delegasi tersebut? Untuk dulu sempat ngikut. Apa tuh Bang?
KPU FEB dulu. KPU itu apaan sih, Bang? Komisi Pemilihan Umum. Oh, jadi dia milih apa tuh? Apa gimana tuh? Untuk kita tuh di bagian acara untuk pemilihan KBM KBM sampai Kahim Kahim di situ. Jadi abang yang ngatur atau gimana nih segala macamnya? Untuk kebetulan saya di bagian koordinator humas. Oh, jadi yang makin menghubungi, berarti makin betul, banyak betul. channelnya ya ini Iya ya? betul. Oh, jadi bener-bener kayak tambahan gitu ya. Terus kenapa abang memutuskan untuk mendelegasikan diri abang ke KPU nih? Untuk ngembangin diri pastinya itu tujuan utama, terutama untuk terus bawa diri untuk dapat ilmu di fakultas khususnya untuk ke adik-adik kita nanti yang akan nanti delegasi ke KPU ataupun panwasnya. Itu sih pentingnya. Apalagi nih ya bang, ini pastinya sih Prita yakinkan ya kalau dari penonton yang banyak banget ini pastinya nanti itu akan ada orang-orang yang mau delegasi nih. Makanya nih mau tanya-tanya dulu nih, syarat-syarat delegasi itu apa aja sih? Gitu. Untuk Mungkin syarat, silakan. untuk syarat-syaratnya itu kita yang utama ya kita harus masuk Ormawa khususnya Harus kayak ya. himpunan ya himpunan sarjana terapan keuangan. Terus pasti dari ketua BEM atau wakil ketua BEM terpilih pasti juga membuatkan syarat kayak IPK, terus CV menarik, terus transkrip nilai dan surat pernyataan kalau mereka tuh bahwasanya mampu untuk menjalankan tanggung jawab atau amanat di BEM seperti itu. Oh begitu, jadi harus emang ada jalurnya ya bang, nggak Betul, bisa betul. seenaknya langsung masuk Iya, gitu ya nggak bang. bisa, nggak bisa. Kalau dari Ika sendiri nih, kalau mau masuk dari sebagai gabungan ikatan alumni nih, apakah ada syarat atau gimana gitu bang? Ada kandidat segala macam? Saat ini sih enggak ya, karena memang kita juga masih di baru-baru membentuk lagi nih. Yang sebelumnya itu memang sempat vakum ikatan alumninya. Jadi baru beberapa bulan lalu kita ngebentuk lagi, kita jalanin lagi ikatan alumni ini, kita bawa lagi kapalnya ini mau kemana, ke arah mana. Karena memang sayang gitu, karena sebesar Betul Universitas sekali, Bang. Trisakti, apalagi yang banyak jurusannya dan ke organisasiannya itu cukup kental ya di Trisakti ya, nggak Betul. mungkin di universitas lain tuh ada juga yang ada atau ada juga yang enggak gitu kan. Sayang aja sih sebenarnya kesempatan gini gitu kalau kita nggak buat lagi, kita kokohin lagi IKA-nya gitu. Tapi kalau untuk mau join kita sangat terbuka gitu. Wow. Dari angkatan pertama di 2008 sampai angkatan terakhir di 2016 ya, berarti join kita welcome, pintu selalu terbuka, mau hubungin WhatsApp, mau hubungin siapapun silakan, mau join jadi kepengurusan juga silakan gitu, karena kita ngebuka pintu ini untuk ayo bareng-bareng berkembang gitu, jangan sendiri-sendiri udah lulus, mentang-mentang udah lulus, udah dapat kerjaan lupa sama adik-adiknya yang di bawah yang belum kerja gitu. Jadi ya untuk inilah kita selalu mengingatkan jangan pernah lupa sama alma mater. Jangan gitu. pernah lupa rumah. Jangan lupa rumah. Berarti Ya, sangat betul. terbuka gitu ya Bang Maul ya. Karena ini pasti sobat muda yang lagi mendengarkan nih, alumni-alumni juga, mereka juga ingin kayak mau gabung nih sebenarnya nih, mau aktif juga nih. Berarti sangat terbuka ya Bang, tinggal hubungin kontaknya aja. Atau mungkin teman-teman dari sobat muda tinggal langsung komentar di kolom komentar, "Bang, aku mau masuk dong jadi IKA alumni." Nah ya, nanti bisa langsung dihubungi gitu ya Bang ya. Silakan. Waduh, Atau langsung Bang, terbuka nih. aku mau jadi calon istri juga boleh. Aduh, ya gimana? Kode itu, kode Langsung kayak- ya, langsung ya. Kapan lagi nggak tuh? Nah, Bang, ngomongin masalah IKA alumni nih. Banyak banget kegiatannya, salah satunya webinar yang sering banget diadakan oleh IKA alumni yang selalu juga dibagikan infonya oleh himpunan. Bagaimana Bang, dalam kondisi pandemi gini, Abang ingin mengaktifkan kembali ikatan alumni semakin erat, mengadakan acara-acara yang oke-oke banget. Apakah itu ada struggle-struggle-nya mungkin? Kalau dibilang ada banyak. Banyak. Waduh. Karena cuma gini sih, selalu kita sebagai manusia melihat satu sisi itu jangan cuma tadi mungkin dibilang jelek-jeleknya aja gitu, tapi kita lihat kesempatannya juga gitu kan. Kuliah aja online bisa gitu kan, dan berjalan Betul. sekian lama. Iya. Kenapa webinar yang kita cuma diadakan 45 menit sampai 1 jam itu nggak bisa gitu loh. Walaupun ya memang pasti ada tantangannya, beberapa menghadirkan narsumnya yang berbeda-beda dengan tema yang berbeda-beda gitu kan. Pasti ada tantangan, tapi ya mau nggak mau gitu kan kita harus melawan ombaknya gitu. Kalau kita cuma ngikut ombak pandemi yang
yang cuman ya udahlah ya nggak akan jalan gitu. Kalau nungguin gitu mah nggak akan itu ya Iya, Bang betul. Justin ya. Iya. Ya kita juga kemarin sempat kan ada kolaborasi juga Iya, waktu betul. puasa ya, Iya, buka bukber, puasa bersama gitu kan sama himpunan. Makanya kita pokoknya selalu ngingetin sama alumni-alumni yang di luar sana yang udah pada sukses, yuk ya setidaknya jadi narsum kita lah. Ya, Betul ya sekali, Bang. jadi berbagi ilmu gitu, walaupun nggak bisa ngerekrut adiknya secara langsung di perusahaan, setidaknya membagikan ilmu kan gratis gitu lah. Tinggal kita aja nih Ika ngewadahin gitu sih. Jadi ya harus dijalani lah. Soalnya Prita ini adalah salah satu pendaftar setia nih dari webinar IKA alumni dari Sarjana Terapan Keuangan. Yang tentang CV ikut, yang kemarin masalah beasiswa ke luar negeri ikut, yang kemarin masalah job juga ikut. Makanya ditunggu nih untuk dari alumni, Ikatan Alumni jadi Sarjana Terapan Keuangan, webinar apa lagi ya yang kira-kira bakalan dicanangkan nih? Kita sampai bulan Agustus ini mungkin masih ada sekitar 8 sampai 10 lagi webinar. Wow. Jadi kita lumayan kerja rodi lah ya, tiap minggu, tiap 2 minggu kita bikin webinar. Apalagi baru yang lulusan-lulusan baru yang masih pada bingung mau nerusin S2 kah atau mau lanjut kerja kah dan gimana sih Apakah ada tips and kesempatan triknya. beasiswa di luar negeri? Ya. Who Kayak knows gitu kan, ya kemarin kita sudah betul langsung- sih, karena punya kesempatan Iya. banget ya Bang. Dan jangan pernah merasa bahwa kita hanya lulusan Indonesia lulusan gitu. Indonesia Gak bisa keluar nggak negeri. bisa keluar negeri, itu Karena dia. kesempatannya besar ya Bang. Betul. Bahkan bisa gratis ya kan waktu Iya, makanya kemarin ikut tuh. webinar kita nanti kita ajarin. Tuh makanya sobat muda ikut webinar IKA alumni Sarjana Terapan Keuangan. Nah, karena IKA ini selalu bekerja sama dengan erat bersama dengan Ormawa. Pernah nggak ada struggle apa segala macam miskom lah atau gimana, atau apalagi masa-masa pandemi, masa-masa cuma lewat komunikasi virtual. Apakah komunikasi itu pernah terjadi gitu loh Bang, miskomnya? Untuk miskom nggak, jarang, sedikit malah untuk miskom dari Bilang jarang apa karena depan ketuanya Enggak, atau enggak. gimana nih? enggak Oh untuk, enggak, ah, oh enggak, oh enggak. untuk miskom nggak pernah malah ya untuk komunikasi itu. Justru kita tuh sulitnya untuk mencari pesertanya, walaupun Waduh, kita kenapa tuh Bang? Kenapa iya, tuh? karena kan untuk di khususnya di himpunan kita kan diminta bantu dari abang-abang kakak-kakak kita alumni untuk mencari Betul. peserta, khususnya kan kita untuk MMD 4 ya justrunya. Kita udah share kemanapun, baik dari sosmed ataupun dari via broadcast di WhatsApp. Itu kadang diharapkan tuh ya pasti ikut dan sebagainya. Banyak kendala sih kalau alasan dari rekan-rekan kita khususnya di D4, kendalanya mungkin karena mereka lagi di luar kota, khususnya kan kalau lagi pandemi gini Betul. pasti mereka balik kampung semua. Ya di masalah teknis sih itu doang sih untuk masalah-masalah untuk Masalah menjalankan teknis dan webinar waktunya betul. gitu ya Bang. Mm-mm. Karena dari tadi Bang Maul juga udah ngangguk-ngangguk, apa mau memberikan respon terkait waktu dari webinarnya Bang? Ya mungkin ya itu sih salah satu tantangannya, ya itu dia pesertanya gitu kan. Tapi tetap kita berusaha semaksimal mungkin, walaupun pesertanya seberapapun tetap kita best effort lah, apapun yang kita berikan dalam webinar, baik materi maupun penjelasan-penjelasan itu pasti yang terbaik dan buat semua pesertanya. Betul. Berarti kalau bahas kayak gitu, webinar bikin kayak gitu segala macam, ataukah ada perizinan yang sulit untuk di ACC oleh gimana tuh? So far nggak ada sih, Berarti masih aman-aman aja. ya, apalagi Aman-aman aja. Bu Tri selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan sangat mendukung penuh ya Bang ya, Betul, terkait acara-acara yang positif, langsung ya udah acara positif bermanfaat ACC gitu ya Iya, Bang ya. betul. Siap. Bang Justin langsung senyum, langsung gitu ya. Iya, Rumawa langsung aman nih kayaknya nih. Nah Bang, kalau bahas organisasi, berarti kita nggak boleh melupakan tujuan utama kita kuliah, yaitu terkait pendidikan akademik. Pernah nggak Abang sulit membagi waktu nih terkait masalah organisasi, terkait masalah pendidikan, dan juga terkait masalah percintaan? Pernah nggak mengalami kesulitan itu? Langsung senyum Bang Maul. Mungkin siapa mau langsung jawab? Oh kayaknya Bang Justin sih, soalnya mic-nya udah siap begini. Silakan Bang Justin untuk Oke, menjawab. untuk masalah itu justru yang saya hadapin tuh di semester sekarang ya, semester 6 khususnya. Oh berarti pas ya? Betul banget. Bener-bener spesial Ah. berarti. Karena di lain sisi saya menjabat sebagai wakahim, di lain sisi saya punya tanggung jawab dengan orang tua kan akademik khususnya. Itu karena
suka bentrok gitu, dari baik dari rapat ataupun acaranya berjalan kan kita mau nggak mau harus 2 device, satu di handphone, satu betul. di laptop ataupun sebaliknya, seperti itu sih sulitnya. Sulitnya untuk membagi begitu ya Bang. Mungkin kalau dari Bang Maul bagaimana waktu itu? Waktu itu ya Bang? Waktu itu udah lama banget kayaknya soalnya Waktu itu. seakan-akan udah tua gitu ya. Aduh, gimana ya sebenarnya sih jalannya lancar-lancar aja sih memang karena alhamdulillahnya kita punya dosen-dosen dan administratif di sekrenya itu juga support gitu dengan himpunan kita gitu, fully support. Jadi untuk ya bolos-bolos kelas dikit masih ditolerir diamanin ya gitu. kan, masih Masih dibantu. diamanin, masih dibantu ya kan. Dibantu. Apalagi kalau misalnya acaranya yang berhubungan sama sekre, kita ngadain seminar gitu apapun. Ya so far ya alhamdulillah lah lancar Jadi intinya lah. kalau bikin kegiatan yang positif, sarjana terapan keuangan akan selalu mendukung. Langsung senyum, Betul. langsung senyum, langsung senyum. Nah, kalau terkait pendidikan dan terutama nih ya di sarjana terapan keuangan itu ada konsentrasi dan ada 3 konsentrasi: pasar modal, perpajakan, dan perbankan. Prita penasaran deh, dari abang-abang yang udah ganteng-ganteng ini yang spesial banget hadir nih, ngambilnya konsentrasi apa sih? Mungkin dari Bang Justin? Kalau dari saya ngambil konsentrasi perbankan ya. Perbankan. Bang Maul? Waktu S1 itu di pasar modal di Pasar modal. Iya. Kenapa tuh Bang Maul kok ngambil pasar modal? Jujur itu dulu mungkin nggak se-hype sekarang ya pasar modal. Kalau sekarang Oh iya, kan sekarang orang main saham terus ya, Bang? iya, anak-anak muda sekarang SG lagi sekarang jangankan di Instagram, buat ngepost di TikTok aja udah bahasnya saham. Udah banyak banget Iya, informasi bahasnya segala udah macam. cryptocurrency, udah wah itu udah di luar inilah. Kalau dulu sih pasar modal ya cuman saham, forex, pilihan dan reksadana mungkin mutual fund. Cuma kenapanya itu karena kalau jawaban jujurnya karena saya tuh nggak begitu suka akuntansi. Aduh, Dan di pasar modal itu adalah jurusan yang paling tidak, yang les banget lah bahas akuntansi gitu. Cari Jadi aman ya, cari cari aman aman. aja lah gitu. Cuma lama dijalanin ternyata wah ini sangat ini ya dunia baru dan lumayan sekarang hype kesini wah kepake banget malah tinggi jasa malah. iya malah demandnya malah sekarang makin tinggi. itulah Gitu. kerennya sarjana terapan keuangan. Sudah membuat sesuatu hal yang akan berjangka panjang. Betul. Dari nggak suka Jadi jadi nggak suka, jadi sekarang suka. wah jadi mendalamin. Makanya jangan benci sama seseorang. Itu Udah nggak dia. boleh curhat, nggak boleh curhat. Jangan. Dari Bang Justin, kenapa tuh Bang? Kok milih perbankan? Soalnya jujur ya, jarang banget nih laki-laki mau ngambil perbankan. Kenapa tuh? Karena saya kayak emang basic dari orang-orang Sumatera ya kali ya. Saya kayak demen banget gitu belajar tentang kredit. Kan jadi Kenapa kayak tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? karena untuk kredit ini kayak seneng aja kita ya kayak analisis mereka ini mampu nggak nanti ke depannya untuk membayar tanggung jawab mereka ke Suka bank. menganalisis. Betul. Oh bukan suka ngambil kredit, bukan ya? Oh enggak bang. Beda ya? Langsung beda. dituduh. Beda loh. Langsung dikira-kira Iya, begitu iya. ternyata. Sekiranya kayak gitu aja sih paling kalau untuk karena ambil perbankan. Bukan karena takut dapat materi apa-apa gitu. Apalagi tadi kan agak curhat di bagian materi tuh gimana agak Oh, iya. susah gitu. Gimana tuh Bang? Oh, Mungkin kalau- siapa tahu dosen dari Bang Justin Tambunan menonton ini mungkin bisa langsung aman aja gitu Bang. Oh iya. Kasih nilai. Semoga aja nanti. Tolong kasih nilai. Eh, jangan dong, jangan dong, jangan Bang. jangan ngulang dong, jangan nanti dong, ngulang. kasihan dong wakahin Iya. kita nih. Jangan. Kayaknya Bang Maul kayaknya ada suatu hal nih kayaknya sama dosen siapa terus dia Iya, dapat apa makanya dia kayaknya adik tingkat gue juga harus dapat kayak gitu. Makanya dia begitu kayaknya. Enggak Bang. lah, enggak. Oh enggak. Mungkin enggak. kayaknya sih. Mungkin langsung balik dituduh ternyata. Silakan Bang Justin mungkin. Apa tuh? Dia malah bingung. Langsung bingung Oh, iya. dia. Apakah ada suatu hal yang sulit makanya Abang pilih perbankan? Oh nggak ada sih. Kalau tadi kan Bang Maul kan untuk menghindari akuntansi. Justru kayak di perbankan justru malah lebih banyak untuk hitung-hitungannya. Oh, Kayak ya lebih suka teliti juga sih ketelitian Oh. itu sih. kirain ada karena kalau jadi Bang Maul ingin menghindari akuntansi, kalau dari perbankan saya mau milih perbankan karena ingin menghindari apa gitu. Ternyata nggak ada. enggak. Untung Ternyata nggak ada. emang suka menghitung betul, ya. betul. Oh gitu. Pernah nggak ada orang tua gitu yang udahlah kamu kuliah aja yang bener, nggak usah organisasi, nggak usah organisasi. Pernah nggak Oh. orang tua sempat?
Pernah bilang gitu? pernah banget kan, karena Ketika apa tuh Bang kalau boleh tahu? ketika waktu kita mau jalanin proker kan, apalagi yang besoknya hari H, kan kita pasti ada gladi resik ataupun gladi kotor di sebelum hari-hari sebelumnya. Untuk persiapan ya Bang? Betul kan, kadang kan sampai malam ya, kadang juga ditegur, ngapain sih di kampus sampai malam, saya aja kerja pulang sore katanya gitu, mahasiswa ngelebihin orang kerja katanya gitu. Tapi syukurnya dari saya bisa ngejelasin baik-baik sih ke orang tua, jadi mereka juga Akhirnya mengerti ya betul. Bang. Pernah nggak kalau dari Bang Maul sendiri tuh orang tua begitu gitu? Itu bukan dari kuliah sih, dari SMA juga lebih sering kayak gitu ya. Oh, Udah kamu di luar aja lah udah. Oh pernah digituin Bang? Pernah Enggak lah, digituin? enggak. Mungkin kayak udahlah Takut kuliah kayaknya. aja yang bener gitu kan. Habis lulus kuliah kerja, terus lanjut lagi kuliahnya. Gak usah lah ini. Teman dari dirinya sendiri karena memang nyaman ngejalaninnya gitu kan, dan bisa bagi waktu dan bisa ngebuktiin waktu kuliah itu alhamdulillahnya dapat IPK-nya selalu di atas 3,5. Ya udah. Jadi ya itulah proven aja buat orang tua gitu loh. Dibuktikan oleh pendidikan. Dibuktikannya dengan nilai gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya, bukan berarti kita ikut organisasi nilai kita akan turun, enggak. Bahwa kita membuktikan ini hasilnya raport ya apa dulu ya namanya. IPK lah, itulah IPK. Itu raport zaman dulu ya kayaknya. IPK-nya segini gitu. Ya udah aku berarti nggak apa-apa ya organisasi. Ya udah akhirnya orang tua akan mengizinkan gitu Berarti loh. sobat muda udah bisa menilai sih ya. Bang Justin dan Bang Maul itu bukan sosok lelaki yang hanya janji-janji doang, tapi dibuktikan. Ya, boleh langsung ketawa lagi nih tamu spesialnya kali ini nih. Nah, Bang, kalau ngomongin masalah pendidikan dan segala macam, Abang pernah nggak merasa salah nih dalam memilih konsentrasi di sarjana terapan keuangan nih? Kok gue ngambilnya perbankan sih? Harusnya gue ngambilnya perpajakan. Atau dari Bang Maul, kenapa gue ngambilnya pasar modal? Kenapa gue nggak ngambil perbankan? Pernah nggak Bang? Ada gitu, oh, langsung senyum. Oke, boleh Bang Maul menjawab? Kalau merasa salah sih sebenarnya enggak sih, karena memang dari awal diajarin kita, mungkin nggak tahu kalau sekarang itu konsentrasi dari awal semester ya. Dari semester 6 Bang, semester 6. Oh, dari semester 6 malah. Kalau dulu tuh dari zamanku dari semester 4. Jadi dari awal semester 1 sampai semester 4 kita diajarin semua tuh, pajak, perbankan, pasar modal. Jadi waktu waktu memilih konsentrasi, ambil pasar modal sih nggak ada. Cuma waktu masuk kerjanya ini, masuk Kenapa kerja tuh? kenapa nyemplungnya di bank gitu kan. Sempat ngerasain di bursa efek, enak gitu kan, kita tahu udah sesuai dengan jalur lah ya, konsentrasinya udah sesuai jalur, kok tiba-tiba rezekinya dibelokin. Tapi ya karena memang udah dipelajarin yang itu, punya teman-teman yang support juga satu angkatan, jadi kalau kita nanya apa segala macam dibantu, jadi nggak pernah sih, jadi nggak pernah merasa nyesel malah gitu. Apalagi di sarjana terapan keuangan nih dari semester 1 udah diajarin semua dasarnya gitu ya Bang. Jadi nggak akan pernah lupa nih. Betul. Apalagi dosen-dosennya juga punya ciri khas khusus yang wow banget. Jadi udah kayak, oh diajarin nama ini sama ibu ini, bahkan nilainya juga gak akan dilupakan. Betul, karena memang rata-rata dosen kita kan juga rata-rata praktisi ya, bukan Iya, pure langsung ya, dosen. Jadi waktu sambil ngajar pun juga sambil diajarin, oh dunia kerja tuh seperti ini loh, gitu. Bukan Sudah cuman diperkira-kirakan Iya. masa depan ini segala macam. Berarti Abang merasakan sendiri dong manfaat dari sebagai mahasiswa sarjana terapan keuangan ini, setelah lulus wah langsung berasa kerja gitu loh, karena sudah dilatih dulu nih gitu Bang. betul, karena memang sesuai, kalau dulu kan tagline-nya kita kan lebih banyak praktek daripada Teori. gitu. Jadi ya jujur banyak ini sih, apalagi pasar modal dulu yang belum se-hype sekarang, terjun di dunia pasar modal tuh masih bingung sebenarnya kerjanya apa, paling analis ini itu. Nah kalau sekarang kan udah makin banyak kan pilihan, kalau dulu tuh masih itu aja. Cuma bersyukurnya dapat dosen-dosen yang tadi ngajarin langsung praktek di lapangan seperti apa, walaupun ujung-ujungnya sih kerjanya di agak crossing lagi nih. Agak beda dikit, Iya, tapi agak sangat beda bermanfaat ya dikit, Bang, karena nggak ada betul. ilmu positif yang terbuang sia-sia. Betul. Nah kalau dari Bang Jasin sendiri nih Bang, Abang pernah nggak kayak merasakan nyesel gitu untuk masuk perbankan tuh nggak pernah? Abang merasa begitu? Nggak pernah untuk nyesel, nggak pernah. Orang tua juga mendukung Abang masuk orang tua perbankan pun gitu? mendukung, yang penting kamu bisa jalan dengan baik dan kamu bisa belajar dengan baik, yang penting kamu ya benar-benar aja kuliahnya, itu aja sih dari orang tua. Oke, berarti sejauh ini nih Bang, sejauh Abang melangkah sampai semester 6, merasakan benefitnya apa sih Bang sebagai mahasiswa sarjana terapan keuangan? Banyak ya, yang tadinya kita dari SMA nggak tahu apa-apa, cuman tahu tok ekonomi ya akuntansi aja, bikin pencatatan.
kita masuk di sarjana terapan, kita diajarin pasar modal, perbankan dan pajak, isi-isi SPT, faktur, SPT tahunan betul, segala betul, macam itu dikasih tahu secara teliti gitu banget. ya Bang. Apalagi dosen-dosen kita kan juga yang tadi Bang Maul juga udah bilang praktisi pajak bank maupun pasmod itu sih. Sangat mumpuni juga Betul, ya betul. dari dosennya juga, dari sekrenya juga siap siaga kalau kita nanya-nanya masalah jadwal, dosennya ada atau enggaknya juga Betul, betul. siap. Berarti Bang Maul juga merasakan hal itu juga nih Bang. Iya, ngerasain. Ngerasain juga manfaat jadi mahasiswa juga gitu. Iya, karena memang kalau dilihat ya sekarang itu makin ekonomi itu makin dinamis ya, bukan cuman akuntansi dan manajemen. Kalau dulu kan mungkin 2010 ke belakang tuh kita tahu FE ya, kalau nggak akuntansi manajemen, paling Cuma gitu doang pembangunan ya, Bang? ya kan. Nah, kalau sekarang kan udah perbankan udah lebih spesifik lagi nih. Jadi kita Lebih udah luas tahu juga ini. dan iya mau masuk kerjanya udah tahu nih kita mau kemana. Juga di dosen-dosen di sini juga diarahin. Kita juga punya sekre yang cukup proaktif gitu kan untuk nyariin teman-teman tempat magang maupun tempat kerja gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan nantinya kedepannya sih pengennya alumni juga bisa bantu lah adik-adik Amin, yang harus masih sih. Amin. kuliah Harus kita banget alihin sih ke soalnya. ini. Soalnya kan alumni dari sarjana terapan keuangan ini sudah cukup erat banget ya, apalagi baru dilantik lagi ya Bang Maul nih. Kapan nih Bang dilantik ya Bang? Kemarin-kemarin ya? Baru banget ya? Baru berjalan 2-3 bulan lah. Terus Baru Abang berjalan 2-3 bulan. bagaimana nih Bang? Udah dikasih kepercayaan begini, bagaimana perasaan Abang? Lumayan pusing. Waduh, lumayan Karena pusing. memang ya jujur di umur-umur sekarang kita pasti lagi ngejar karir ya. Salah satunya lagi Betul. umur-umur produktif gitu kan. Di satu sisi dikasih kepercayaan dan tanggung jawab lebih untuk jalanin ikatan alumni ini. Cuma ya teman-teman pada support, teman-teman selalu bilang ya kita bareng-bareng di sini, kita nggak sendiri. Maul itu nggak sendirian lah. Semuanya bakal support. Jadi ya merasa aman aja. Jadi kita ngadain webinar, kita ngadain acara apa-apa segala macam karena teman-teman mau jalan bareng-bareng ya jadinya terasa enteng aja gitu, walaupun kalau dipikirin tuh pasti berat. Kalau dibikin sendiri masa berat, Iya. tapi karena dibantu juga oleh Ormawa ya, oleh Iya. himpunan, makanya merasa ya udahlah kita jalan aja nih gitu kan. Nah, sekarang nih ya Bang Justin Tambunan kan sebagai wakahim nih sekarang, punya nggak kayak planning kira-kira mau ngejalanin proker ini nih sama IKA alumni, mungkin bisa diomongin dari sekarang mungkin Bang, mumpung ada ketuanya nih di hari spesial hari jadi Ulta Sarjana Terapan Keuangan. Banyak ya, khususnya kayak kemarin kita sudah berjalan ya Bang, kata live Instagram dari Pasmod. Iya, nonton juga tuh iya, masalah betul, Pasmod tuh. Dari rekan-rekan mahasiswa kita banyak yang nanya-nanya, kapan nih pajak, kapan nih perbankan? Iya, kapan nih gitu. pajak, kapan nih perbankan nih? Ya ampun, apalagi mungkin dari podcast ini nanti mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kan bisa ada nanti kan dari kakak atau abang untuk ngisi Bang di Maul pajak. kelihatan sih. Oke, sebentar maupun di bank. dihubungin dulu Iya ya. tuh Halo, langsung iya, tuh tolong asik dibikin, banget iya, ya, jadi udah di hari spesial langsung Langsung dicanangkan. Soalnya Bang Maul langsung kayak oke, langsung mikir nih siapa nih alumni yang ambil konsentrasi ini ya. Keren banget ya. Emang tamu yang hari ini tuh karena hari jadi udah spesial, omongannya juga spesial, rencana kedepannya juga spesial. Nah, ngomongin spesial nih, kenapa sih kok abang-abang nih memilih sarjana terapan keuangan sebagai tempat didikan untuk mengambil sarjananya nih? Kenapa nih Bang? Mungkin dari Bang Justin dulu nih, soalnya Bang Justin udah dari tadi udah siap begini sih. Kalau dari saya, karena awalnya kan nih dikenal kita kan diploma 4 ya. Iya, D4 baru ganti nama ya. Betul dan dari artikel-artikel saya baca kalau diploma itu kan kita disiapkan untuk dari lulus siap kerja. Dari kita SMA kan pasti mikir saya harus kerja dapat uang enak nih, bisa foya-foya pakai uang sendiri katanya. Foya-foya. Nah setelah masuk dan betul memang kita diajarin praktek dan jelas nanti di dunia kerja juga pun sama yang dipelajarin. Sangat terbukti ya dengan Betul. janjinya sarjana terapan kalau kita tuh diinin praktek ya, karena dari pembelajarannya juga lebih ke lab, lebih ke hitungan, lebih ke analisis. Betul banget. Bahkan untuk teori-teorinya kita yang ditanya, menurut saudari, apa yang Anda ketahui mengenai ini segala macam. Jadi kita yang berpikir ya Bang Justin ya. Kita dituntut untuk mencari lebih dulu untuk ilmunya itu. Dan juga mahasiswa dituntut untuk tidak takut salah. Jadi Betul. karena kalau setiap kita ngasih tahu A ternyata agak melenceng, akan dibenerin langsung oleh dosen-dosen yang istimewa juga ya. Betul banget. Nah, kalau dari Bang Maul sendiri, kenapa nih kok memilih sarjana terapan keuangan nih?
Jujur boleh cerita sedikit sih Boleh sebenarnya banget sih. ini pilihan keberapa ya waktu zaman lulus SMA itu pilihan pertamanya pasti lah orang kalau lulus SMA pasti pengen UI, UGM itu udah pasti lah ya Negeri. kita nyoba-nyoba tapi ternyata alhamdulillahnya belum diterima belum rezekinya ke situ Oh, alhamdulillah, kenapa tuh Bang? karena memang kalau misal diterima di situ mungkin sekarang nggak bisa bertemu kalian ini, nggak Oh bisa iya, ngobrol, nggak benar, bisa benar, sharing-sharing sama adik-adik, apalagi bantu-bantu teman-teman masuk ke dunia Betul kerja banget. gitu kan. Dapat info sarjana terapan keuangan ini dari angkatan yang di atas aku senior itu kebetulan temen main, terus dia bilang ya udah mau di Trisakti kan. Karena memang dulu waktu nggak keterima di UI dan macam-macam itu bilang sama orang tua pokoknya aku mau Trisakti. Kenapa kok Abang memilih mau Trisakti? Karena Karena kredibilitasnya yang cukup luar biasa. Oh iya, udah terkenal ya Trisakti itu wow gitu. Karena iyalah kita tahu siapa nggak tahu Trisakti gitu kan. Siapa sih nggak tahu Trisakti, betul Iya, sekali sampai Bang. penjuru mana juga tahu lah Trisakti. Tahu lah, apalagi masalah cerita-ceritanya gitu ya Iya. Bang. Nah, abis itu dibilang ya udah masuk sini aja, barang ini bagus kok, gini-gini udah konsentrasinya udah langsung siap kerja apa segala macam. Ceritain akhirnya ya udahlah orang tua nyoba daftarin segala macam. Masuk ngejalanin ternyata ya benar apa yang diceritain itu bukan cuma janji-janji Bukan cuma belaka janji ya gitu. sarjana terapan keuangan tuh Betul. memfasilitasi dan segala macamnya ya Bang. Terbukti ya? Terbukti sekarang sudah bekerja dan dan Langsung sudah masa banyak ketawa teman nih. lain ya yang sudah bekerja lah dan Abang juga magang juga disediain dari sarjana terapan keuangan atau Abang cari sendiri atau bagaimana nih Bang? waktu itu sih sempat cari sendiri sih cari sendiri Cari cuma sendiri. memang karena memang dulu belum begitu banyak ya zaman angkatanku jadi kita bareng-bareng jadi angkatannya kebetulan konsentrasinya pasar modal itu solid tuh jadi kita ngelamar ke sini bareng-bareng ke sini Saling bekerja bareng-bareng sama gitu ya Bang? Iya, Oh. yang belum dapat ya kita bantu cari juga gitu loh kita bantu saling ngebantu jadi Kekeluargaannya erat banget ya sarjana Iya, terapan itu keuangan dia. tuh ya? Ih bangga Luar banget. biasa. Kenapa nih kok Bang Jasin langsung bilang wah parah sih kekeluargaannya? Kenapa nih Bang? Apakah ada cerita-cerita apa momentum apa segala macam gitu? Banyak ya kalau kita lagi kan kita punya tongkrongan di kolam ya kan. Oh Nah, iya, di kita punya situ, tongkrongan yang indah. Di situ kita kadang sharing-sharing nih abang sama kakak kita. Coba nanti lu magang di sini. Coba lu dulu magang di sini dan sebagainya. Oh dikasih peluang juga ya masuk sini betul, gitu ya. betul. Sayang ya Bang kita pandemi ya. Iya kita sayang banget nih kayak kita tolong ke kepala Kangen sih. pandemi betul betul Kalau banget. pandemi makanya adanya webinar dari Ada IKA. webinar betul. Nah, kalau ngomongin masalah nanti nih ya Bang, kita akan balik lagi ke masa-masa di mana offline, di masa kita akan balik lagi ke acara yang seharusnya ibaratnya. Siap nggak nih dari abang-abang nih untuk memulai acara tersebut? Oh pasti siap banget sih. Pasti kita sambut meriah Kok Bang ya. Maul mikir sih? Karena untuk offline-nya. Kenapa Bang? Kok mikir Bang? ya siap lah pasti Oh, siap. pasti siap karena memang ya udah kangen lah ya apalagi udah kangen alumni lah gitu ya. kan udah sekian lama nggak ketemu kalau memang udah dibolehin kita udah rencana malah mau bikin Oh, udah mungkin langsung dibikin reuni akbar rencana atau ternyata apa ya, Bang, gitu ya? ya karena memang masalah sekarang kan pandemi itu harus Masalah protokol pandemi kesehatan ya. gitu kan. Kalau jadi Bang Jason sendiri kan dipilih di masa-masa yang sulit ya, di masa-masa pandemi ini. Agak ada shocknya nggak sih Bang? Atau stres atau bingung gitu ngadepinnya? Untuk awal sih pasti stres, pasti stres. Tapi kan banyak rekan-rekan dari Bang Wiwit juga bantu dan yang dari ketua-ketua bidang yang lain juga bantu dan staff-staff termasuk Prita juga kan bantu. Makasih loh Bang, saya dipuji. Bantu Wiwit dan saya untuk ngejalanin prokor-prokor itu karena tanpa kalian itu prokor yang himpunan buat itu nggak bakal berjalan sih. Betul Betul. sekali, ditambah oleh ketua prodi kita sarjana Iya. terapan keuangan Ibu Tri Iya, Bu Tri yang Mata. selalu mendukung 100%, enggak, bukan 100%, 1000% kayaknya bahkan kalau kegiatan positif ya Bang ya. Betul. Makanya langsung kayak semangat banget nih dan makanya poster itu merupakan media komunikasi untuk teman-teman belajar mengenai ekonomi, keuangan, belajar juga public speaking. Jadinya kalau setiap teman-teman mahasiswa yang mau ngomong di sini, mau sharing masalah ilmunya boleh banget ya Bang. Boleh banget, boleh Atau banget, boleh mungkin banget. boleh sih dari hasil dari webinar dari IKA alumni terus nanti dihasilkan di sini boleh nggak tuh Bang? Kira-kira tuh. Boleh karena memang Boleh tuh. kedepannya kita pengen juga jadiin poster ini sebagai wadah sih karena memang kan bukan hanya
scope-nya dalam lingkungan pendidikan. Tadi kita bahas konsentrasi gitu kan. Tapi teman-teman mungkin yang udah lulus jadi entrepreneur itu kan mau ajang promosi atau kita mau kita tahu kiat-kiatnya gimana sih bisa lulus kok gitu ya, jadi Bang, ya? entrepreneur gitu kok keluar yang lebih cross lagi itu. Boleh banget. Kedepannya kita pengen ngajak ngobrol di poster juga Jadi sih. lebih luas ya cakupannya ya Bang, Betul. biar semakin wawasannya makin luas, makin wow lagi. Jadi sobat muda biar nontonnya, wah ini sih tontonan gue banget nih gitu ya Bang. Dan mungkin kedepannya ada rencana juga dari IKA ya, mungkin ngebangun poster ini nanti kita juga mau undang-undang beberapa mungkin lulusan-lulusan Trisakti yang bukan cuma sarjana terapan keuangan yang sudah punya cukup nama besar lah. Mungkin Biar kan nanti makin luas ya informasinya betul. ya Bang. Kayak kemarin juga kita udah coba-coba, mungkin ada yang kenal Arif Muhammad. Oh iya, Ada tuh yang alumni kenal, juga ya, alumni Trisakti mungkin ada juga beberapa ya. nama-nama lain yang masih kita Canangkan gitu ya proses masih ini, untuk prosesnya segala negosiasi lah untuk ngobrol di sini. Wah, iya mantep banget sih ini. Udah mana baru tapi pemikirannya udah luas banget sih. Mungkin Bang Justin udah mikir kayaknya the next ketua alumni kayaknya gue nih. Kayak gimana nih Bang Justin nih? Untuk pikiran ke situ belum. Oh belum kirain. Saya udah belum. senyum-senyum dari tadi. Oh kayaknya ini gue nih cocok nih kayaknya nih. Mungkin Dengan untuk- senang hati. Waduh langsung senang hati nanti langsung Dengan dikasih sangat hati tips dan membantu trik ya. adik Oh, kelasnya untuk lebih iya. sukses lagi ya kan. Betul banget. Amin, amin. Soalnya Bang Justin ini adalah salah satu seseorang yang sangat semangat untuk membroadcast kita, memberikan informasi masalah webinar. Langsung dilihat loh sama Bang Maul. Bener nggak lu Sob? Bener nggak tuh Bang? Bener dong, bener betul, kan? betul. Langsung kita di PC soalnya Bang Maul. Join ya, langsung kayak gitu. Karena kita semua semangat Bang untuk ini acara webinar itu karena ini kan merupakan suatu hal yang positif. Jadi meskipun kita di pandemi, meskipun kita di rumah aja, meskipun kita kuliah online, tapi informasi yang kita dapatkan tuh tetap bertambah karena acara-acara yang diselenggarakan tuh tetap oke. Nah, untuk closing statement nih dari abang-abang yang keren-keren nih. Bagaimana Bang? Tanggapan abang atau kesan dan pesan abang nih selama jadi mahasiswa di Sarjana Terapan Keuangan atau mungkin saran-saran abang nih atau harapan mungkin bisa jadi harapan untuk Sarjana Terapan untuk kedepannya seperti apa? Silakan dari Bang Maul dulu atau Bang Jasin dulu. Yang masa lalu apa masa sekarang nih? Dari yang muda dulu. Oh coba. yang muda dulu Oke. silahkan. Nah, untuk harapan Boleh. khususnya sarjana terapan, harapan saya terutamanya semoga bisa lebih baik lagi dan kita Amin. khususnya lagi masyarakat mahasiswa D4-nya atau sarjana terapannya bisa bersaing justru dengan bukan hanya dengan kampus-kampus terkenal seperti UI, UGM, Unpad dan sebagainya. Justru kita yang sarjana terapan ini bisa bersaing dengan mereka. Bisa banget sih Bang Betul, soalnya ya. Dan saya berharap banget regenerasi yang akan nanti menggantikan Bang Maul ataupun menggantikan saya kelak bisa memiliki pemikiran-pemikiran lebih baik lagi untuk kemajuan Amin. khususnya di sarjana terapan. Apalagi seperti itu. kegiatannya bukan cuma webinar loh Bang Maul loh. Betul. Soalnya himpunan juga ada bidang PPO, dia juga mencanangkan nih adanya DK, adanya LKTD. Mungkin bisa diceritakan, aduh kok closing statement tapi tuh masih banyak yang mau dibincang-bincang nih soalnya nih. Untuk itu namanya jalur-jalur kaderisasi kan. Jadi kita ada yang awalnya karena berubah online Bang. Nah jadi namanya JLT, Get Learning Together. Baru selanjutnya ada dialog kelembagaan dan terakhir itu ada LKTD yang dimana nanti kan itu mempersiapkan regenerasi untuk pengganti-pengganti kita Bang khususnya seperti itu. Mantap. Luar biasa. Langsung luar biasa. Kalau yang dari P3M kan udah kerjasama ya sama IKA alumni. Pengkil juga udah mulai kerjasama juga, udah live Instagram. Ditunggu ya Bang pajak sama perbankannya loh. Siap. Ditunggu langsung. Oh udah dibalas Oh, udah udah nanti dibalas. pokoknya Udah tinggal langsung. di set aja. Langsung di Waktunya. ini Siap. Boleh ya Bang nanti moderator calling aku. Siap. Boleh. Nanti tinggal bakat otonom dan bakatnya mungkin mau bulu tangkis bareng mana ya? Nanti ya kabitnya ya nanti bisa bareng-bareng nanti biar komunikasi mungkin closing statement dari Bang Maul. Apa ya, mungkin karena memang baru alumni ini mungkin pengennya sih ke depannya semuanya yang udah lulusan pertama sampai yang terakhir ikut kontribusi walaupun nggak secara langsung, at least memang ketika semudah inilah mungkin ketika ada lowongan kerja di kantornya yang dicari itu adik-adiknya dulu.
Yang dikasih tahu tuh adik-adiknya dulu yang belum kerja. Biar ingat keluarga ya bang. Betul. Jadi jangan hanya udah lulus kerja ngejar karir pribadi sendiri tapi lupa di belakangnya kita punya nama baik Trisakti, punya adik-adik kelas yang masih belum lulus kuliah, apalagi belum dapat kerja gitu. Udah lulus belum dapat kerja. Jangan sampai lupain itu. Pengen sih kedepannya kita terus kolaborasi sama himpunan, sama sekretariat untuk ngadain acara-acara yang bahkan kedepannya lagi pengennya sama alumni Ikatan Alumni Trisakti kalau perlu, karena udah ada nama-nama besar kan di sana kan. Kalau perlu Bang. iya kita bikin acara kolaborasi yang besar-besaran, kita rangkul lagi lah semua alumni yang udah mulai Biar makin renggang, erat lagi gitu kita ya. eratin lagi. Jadi yang tadinya udah mulai longgar tapi dieratkan lagi ya, karena ya sarjana terapan keuangan merupakan jurusan yang mengusung tema atau ibaratnya tuh kekeluargaannya tuh sangat erat gitu ya bang. Betul. Jauh-jauhnya kita pergi jangan sampai kita lupa di mana rumah kita. Betul. Sarjana terapan adalah rumah. Begitu aja mungkin bincang-bincang spesial kali ini, ditunggu untuk episode-episode selanjutnya yang gak kalah spesial lagi. Saya Berta Kemalia selaku moderator episode kali ini mohon undur diri dan mohon pamit. Jika ada perkataan yang kurang berkenan mohon maaf dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Subscribe. Oh iya, Betul, jangan lupa betul. subscribe, juga like dan komen nih. Kasih tahu juga kalian ide-idenya mau apa nih, atau mungkin nanti mau saran tema webinar boleh langsung nanti dibaca langsung oleh Bang Maul. Betul. See you kali ya. Oke. Dadah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.